Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yola Eka Oktarina Berusembiring dengan nomor NPM 2008260100. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan sel. Kelistrikan sel pada manusia merupakan ion, karena pada dasarnya tubuh manusia mengandung ion positif berupa Ca2 positif dan Na positif, sedangkan ion negatif pada manusia berupa Cl. Dalam tubuh manusia, proses perpindahan ion ini terjadi pada sel saraf, yang menghantarkan impuls saat menuju ke elektor dengan waktu yang sangat cepat. Di dalam tubuh kita, terdapat aktivitas kelistrikan yang bersumber pada tiap sel dalam tubuh. Aktivitas kelistrikan sel ini timbul karena di dalam sel terdapat ion-ion elektrolit yang bermuatan listrik seperti Na positif atau natrium, K positif atau kalium, dan Ca positif atau kalsium. Selain memiliki inti sel atau nukleus, juga terdapat ion-ion elektrolit, baik di luar maupun di dalam sel. Mari kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini, terlihat ion-ion Na positif lebih banyak terdapat di luar sel, dan sedangkan ion K positif lebih banyak terdapat di dalam sel dibandingkan di luar sel. Aktivitas kelistrikan di dalam sel terjadi selain karena ada ion-ion elektrolit, juga karena sifat dari membran sel, yaitu semi-permeabel. Sifat membran sel ini memungkinkan dapat mengatur ion-ion yang akan keluar dan masuk ke dalam sel. Perubahan konsentrasi ion-ion yang ada di dalam maupun di luar sel, inilah yang mengakibatkan terjadinya aktivitas kelistrikan sel, sehingga menyebabkan terjadinya beda potensial antara di dalam dan di luar sel secara aktif. Aktivitas kelistrikan sel terbagi dalam 3 tahap, yaitu pada tahap pertama, tahap polarisasi. Pada tahap ini, ion Na positif lebih banyak di luar sel, sehingga konsentrasi ion yang bermuatan positif lebih banyak di luar sel, sehingga polaritas di luar sel lebih positif dibanding di dalam sel. Kondisi ini tidak berlangsung lama, karena ada stimulan dari sel baik bersifat mekanik, kimia, ataupun listrik, sehingga membran sel akan membuka untuk mengalirkan ion-ion Na positif ke dalam ion K positif, atau disebut juga dengan proses difusi. Hal ini menyebabkan secara perlahan terjadi perubahan beda potensial ke arah positif hingga sampai batas ambang tegangan untuk proses selanjutnya. Tahap yang kedua yaitu tahap depolarisasi. Pada proses ini diawali tercapai tegangan antara di dalam dan di luar sel mencapai batas ambang. Proses ini terjadi perubahan beda potensial yang sangat drastis, atau disebut juga dengan potensial aksi, hingga beda potensialnya mencapai positif. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap repolarisasi. Setelah proses depolarisasi mencapai puncaknya, kemudian kondisi sel dengan sendirinya berbalik beda potensialnya ke keadaan semula, yaitu menjadi seperti kondisi polarisasi. Setelah proses repolarisasi sel mengalami keadaan resting atau istirahat tetapi tidak lama, kemudian melakukan aktivitas kelistrikan sel kembali dari tahap polarisasi.
Tahap repolarisasi ini juga sering disebut sebagai tahap istirahat. Hal-hal yang dapat menyebabkan perubahan kelistrikan sel yaitu yang pertama adanya ion-ion elektrolit yang berada di dalam sel, dan yang kedua yaitu perubahan pada ion yang terjadi baik di dalam sel maupun di luar sel. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.